keuntungan yang didapat dari program kewirausahaan tadi itu keuntungannya dibagi, Mas. Oke, dibagi. Bagi 60% untuk siswa, 40% untuk pengembangan di kewirausahaan. Jadi siswa itu berlatih bekerja atau berlatih membuat produk, berlatih membuat laporan, tapi juga mendapatkan keuntungan. Oke. Ya, nanti dalam 1 minggu keuntungan akan diserahkan kepada siswa yang bertugas pada program itu. Mantap sekali. Jadi tidak hanya sekedar belajar tetapi menghasilkan. Iya, gitu langsung kerja nyata ya Pak. Kerja nyata, praktek nyata gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ini lanjut lagi ke pertanyaan yang selain ini Pak Kanto ini. Jadi apakah ada sesuatu software ataupun secara IT itu yang mendukung dari kegiatan pembelajaran itu untuk akuntansi Pak? Oh iya. Akuntansi tidak hanya manual saja yang ada di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Akuntansi juga dilengkapi dengan aplikasi komputer tentang akuntansi. Contohnya Mayop. Mayop, iya. Akuntansi Mayop. Nanti bisa ditanyakan kepada siswa kami. Terus yang selanjutnya ada yang Accurate. Itu juga termasuk pembelajaran yang berkaitan dengan aplikasi komputer atau istilahnya aplikasi yang ada di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Oke. Jadi memang tidak manual saja Kak Bibi. Iya Pak. Jadi ada software ataupun aplikasi yang mendukung ya. Ternyata di komputer itu ternyata ada cara perhitungan pakai aplikasi ataupun software yang bisa mendukung untuk mempermudah atau bahkan lebih mempercepat cara kerjanya anak-anak untuk kegiatan perhitungan ataupun kegiatan yang dalam prosesnya itu adalah praktek akuntansi gitu. Selanjutnya ditanya Kak Bibi dari siswa ini. Apa aja yang menarik pas kamu mempelajari akuntansi? Oh, tentunya hal menarik yang saya pelajari itu banyak sekali ya Kak. Contohnya itu seperti saat saya mempelajari Accurate, saya menjadi tahu fitur-fitur dalam Accurate itu ada apa aja. Iya. Terus kalau untuk sekarang saya mempelajari Excel. Nah, di dalam aplikasi Excel itu saya itu mempelajari bagaimana caranya menyusun keuangan laporan dalam suatu perusahaan. Jadi biar lebih efektif dan efisien lagi. Jadi lebih belajar apa itu Excel lebih dalam gitu ya, Microsoft Excel lebih dalam lagi ya cara perhitungan untuk penggunaan. Berarti benar ya Pak, mempermudah. Betul sekali Kak Bibi. Tambah ilmu ya, semakin kesini ketika pengen yang sobat Semak 6 yang edukasi kali ini pengen belajar akuntansi, yuk kita tetap harus ikuti dari ya area yang sudah diberikan oleh dari kepala program untuk jurusan akuntansi dan tadi dari perwakilan pokoknya gambaran akuntansi itu secara singkat atau bahkan secara gamblang sudah disampaikan. Gitu. Selanjutnya untuk kepala program produksi ini Pak Kanto ini. Untuk Pak Kanto, apakah sih yang biasanya program akuntansi itu bekerja sama dengan yang namanya dunia industri ada enggak, atau memang ada itu contoh-contohnya yang membuat teman-teman yang ada di sana, sobat-sobat yang ada di rumah atau di luar sana itu pengen tahu dengan programnya akuntansi yang bekerja sama dengan dunia industri itu biar mereka tertarik. Oh ternyata bekerja sama dengan industri ini dan ini, bisa disampaikan itu seperti apa Pak? Ya terima kasih. Ya, ini untuk pemberitahuan juga kepada calon siswa SMK Negeri 6 Sukoharjo yang baru lulus dari SMP. Ini mungkin akan mendaftarkan diri SMK Negeri 6 Sukoharjo. Untuk kalau dulu namanya Dudi, ada yang mengadakan Eduga, ada yang namanya institusi pasangan. Institusi pasangan. Ya, sekarang kaitannya dengan kerjasama yang dijalankan oleh program akuntansi, satu dengan PT Konimek. PT Konimek besar itu ya Pak ya, luar biasa. Yang kedua dengan PT Yongtri. Yongtri juga besar itu Pak. Ketiga dengan kantor pajak Surakarta. Kantor pajak. Keempat dengan Penggadean. Yang kelima dengan BMT dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo. Solo, Boyolali, dan Klaten. 4 kabupaten. BMT kerjasama dengan
SMK Negeri 6 Sukoharjo, terutama di jurusan akuntansi. Terus kaitannya mungkin nanti sebelum ditanya saya lanjutkan sekalian. Iya. Mungkin pekerjaan apa yang cocok bagi lulusan akuntansi? Banyak sekali. Ya, satu bisa jadi customer service, teller, terus pemegang kas, terus asisten akuntan, asisten pajak, ya, terus kaitannya membantu keuangan di perusahaan, bagian gudang, dan bagian persediaan, dan banyak sekali yang berkaitan dengan keuangan. Karena apa? Hidup ini pasti butuh uang dan butuh dikelola. Terima kasih. Luar biasa. Sebenarnya ini tepuk tangan yang meriah sebenarnya Kak Bibi ya. Memang Pak Kanto ini semangatnya luar biasa. Kepala program produksi AKL ini ya toh, luar biasa semangatnya. Bahkan pokoknya selalu untung dan selalu dapat ilmu. Tidak sekedar untung tetapi dapat ilmu gitu ya Pak Kanto ya. Jadi memang ilmu penting, untung dalam kehidupan juga penting. Dan mendapatkan pengalaman nih Pak yang pasti. Pengalaman yang luar biasa. Wirausaha tadi. Iya. Pokoknya yang kepengen bekerja ketika lulus setelah SMK, ya salah satunya sekolah di SMK Negeri 6 jurusan akuntansi. Selanjutnya Kak Bibi mau ditanya dengan Kak Wanda ini. Apakah kamu berencana kerja langsung atau kuliah dan jurusan apa? Oke, jika saya ditanya kerja langsung atau kuliah, saya sebenarnya ingin kuliah dulu. Mengambil jurusan perbankan yang nantinya akan menuju ke teller bank. Teller bank. Tapi jika memungkinkan lagi, saya akan mencoba untuk bekerja dulu, mencari pengalaman. Kalau cari pengalaman biasanya nanti kalau sudah menghitung uang lupa mau kuliah. Iya biasanya gitu ya Pak. Betul Kak Bibi ya. Nah itu tadi yang namanya prinsip BMW Mas. BMW. Letaknya juga di situ. Berarti benar-benar BMW memang real yang dikatakan Pak Kanto tadi ya. Iya, bekerja BMW melanjutkan usaha. Luar biasa. Terus mau tanya lagi boleh nggak nih? Boleh. Menurut kamu apa keuntungan belajar di akuntansi? Wah, tentunya keuntungan belajar di akuntansi itu sangat banyak sekali ya Kak. Contohnya kalau di akuntansi itu kedepannya kita itu bakal mendapati karir yang stabil. Terus juga kita mempunyai jiwa analisis yang kuat untuk menganalisis keuangan perusahaan ataupun lain-lain gitu. Luar biasa ini Kak Bibi. Ternyata keuntungannya banyak ya Pak ya? Iya jelas dong, SMK Negeri 6 ya, apalagi jurusan akuntansi ya. Apalagi fasilitasnya dimodalin. Wah, fasilitas tidak sekedar belajar teori saja, prakteknya juga diadakan. Gitu. Untuk praktiknya ya Pak ya? Untuk itu jadi pokoknya selalu siap ini Pak Kanto yang sebagai kepala program produksi akuntansi ini memang luar biasa semangat. Mau tanya lagi nih Pak Kanto ya, Pak Kanto ini. Jadi ini Pak Kanto, untuk kegiatan ataupun yang namanya program-program di AKL atau bahkan di ekstrakurikuler ataupun di AKL itu ataupun program yang lain yang bisa mendukung anak itu kaitannya dengan program AKL Pak. Umpamanya nanti ataupun bisa meneruskan di program itu, apakah ada program khusus ataupun yang namanya program-program yang lain yang mendukung anak-anak itu nanti melanjutkan atau bekerja Pak? Program-program apa itu? Contohnya saja. Kaitannya itu kan di program akuntansi itu kan sudah ada yang pembelajaran di luar sekolah. Pembelajaran di luar sekolah. Yang berkaitan dengan prakrin, Pak. Prakrin. Iya betul. Itu prakrin itu jelas mendidik anak itu seperti bekerja tenang. Bekerja memang benar-benar ya di lapangan bekerja ya Pak ya. Di lapangan bekerja selama 4 bulan. Ya itu biasanya dilaksanakan pada semester 5. Semester 5. Berarti kelas 11. Kelas 3. Kelas 12 semester awal. Iya, kelas 12 semester awal. 4 bulan. Iya. Di samping itu kalau di akuntansi mungkin salah satu di SMK 6 yang melakukan uji kompetensi menggunakan LSP. Itu sebagai ujung tombak bahwa lulusan akuntansi itu dibekali tentang keterampilan yang bersertifikat LSP. LSP itu yang punya negara Pak. Ya, itu
namanya LSP itu lembaga sertifikasi pendidikan. Oke. Berarti ada sertifikasinya. Untuk tahun ini alhamdulillah akuntansi mengikut sertakan semua kelas 12 mengikuti uji LSP. Oke. Jadi ada program yang ternyata mendukung itu, ada Prakrin itu Kak, atau PKL bahasanya itu ya. Sekarang itu PKL, dulu Prakrin, terus sekarang berubah PKL lagi. Ternyata di lapangan benar-benar bekerja Pak ya, benar-benar seperti orang bekerja betulan gitu. Wah, berarti udah teruji ya Pak ya? Iya sudah teruji dong, praktek di apalagi di instansi yang memang benar-benar dia itu tempat bekerjanya orang-orang yang sedang jurusan akuntansi kan. Makanya memang praktek itu memang perlu sekali, dan ternyata itu program yang mendukung. Dan tadi juga memang hal tersebut itu menjadikan anak lebih berpengalaman. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi Kak Bibi untuk Kak Wanda ini? Ada Pak. Apa pesanmu untuk adik-adik kelas yang masih bingung memilih jurusan? Oke, pesan saya buat adik-adik kelas yang masih bingung untuk memilih jurusan, yaitu pilihlah jurusan yang sesuai dengan passion dan tujuan karir kalian. Karena yang menjalani proses belajar mengajar tersebut itu kalian, bukan orang lain. Jadi pastikan pilihan kamu itu nyaman dan yakin untuk kalian jalani. Berarti nggak ada keterpaksaan ya, apalagi kan banyak nih orang tua yang nuntut anaknya harus ke jurusan ini. Betul, iya. Ya, jadi di akuntansi itu harus benar kalian itu suka dan bisa untuk mengikuti hal tersebut. Oke. Apalagi jurusan akuntansi Kak ya Wanda ya. Apalagi memang sangat-sangat mendukung bagi kalian yang pengen benar-benar bekerja ke kantoran, bekerja tentang perbankan dan sebagainya kaitan dengan uang, fulus ya Kak Bibi ya. Garis bawahi uang. Selalu pengen dapat profit atau keuntungan, bisa langsung masuk di atau memilih jurusan akuntansi. Apalagi mencakup banyak hal ya Pak ya. Luar biasa pokoknya. Di akuntansi itu pasti kalian akan bisa memanajemen uang dengan baik. Oke, setuju. Kalau perempuan itu suka dengan uang, maka dari itu harus pintar-pintar memanajemen uang biar uang itu tidak hilang dengan sia-sia. Oke Kak. Siapa sih nggak suka uang Kak Bibi suka nggak uang? Suka banget Pak, uang. Iya. Jadi semua saja sobat yang ada di sana yang ketika kita pengen belajar tentang apa itu namanya keuntungan, belajar tentang apa memanage tadi uang, keuangan dan sebagainya itu tetap